Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa lisairil anbiya wal mursalin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat-Nya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, khususnya nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir menyaksikan video pembelajaran tilawah Al-Quran ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga sahabat beliau ke yaumil akhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina Mustafa Maulana Muhammad wa li sairil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Perlu adik-adik ketahui, di dalam belajar ilmu seni tilawah Al-Quran ini, yang paling pertama kita tanamkan dalam diri kita adalah niat kita belajar seni tilawah Al-Quran. Niat yang harus ditanamkan pertama kali adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena jika kita sudah memantapkan niat, insya Allah segala sesuatunya akan mudah dan akan diberikan kemudahan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang perlu kita tanamkan adalah keinginan kita, keinginan yang kuat untuk belajar ilmu seni tilawah Al-Quran ini. Karena ilmu seni tilawah Al-Quran adalah salah satu ilmu yang lumayan sulit untuk dipelajari. Yang ketiga, ikhtiar kita, ikhtiar atau usaha kita, bagaimana caranya agar kita bisa di dalam belajar ilmu seni tilawah Al-Quran. Yang ketiga, yang keempat, istiqomah atau tetap tidak pernah, tidak pantang menyerah. Istiqomah di dalam ilmu seni tilawah Al-Quran sangat dan sangat dibutuhkan. Karena dengan istiqomah kita akan terus dan terus berusaha untuk belajar agar bisa menguasai namanya ilmu seni tilawah Al-Quran. Dan juga ilmu seni tilawah Al-Quran ini ilmu yang menggabungkan semua aspek elemen yang ada di dalam tubuh kita, mulai dari suara kita, napas kita, power kita, dan tubuh kita, kesehatan kita itu sangat dibutuhkan. Apakah belajar ilmu seni tilawah Al-Quran ini harus menunggu suara kita bagus? Tidak. Karena di dalam belajar ilmu seni tilawah Al-Quran ini sebenarnya kita belajar untuk memperindah suara, untuk memperindah bacaan kita, membaca kalam-kalam Allah. Jadi suara itu akan indah dengan usaha kita bagaimana cara membuat suara itu supaya indah. Tetapi jika kita belajar ilmu seni tilawah Al-Quran dengan usaha yang tinggi, insya Allah suara dan napas kita akan berkembang dan berubah. Yang semula suara kita tidak bagus akan menjadi bagus, akan menjadi indah. Yang semula napas kita pendek, insya Allah dengan latihan-latihan suara kita akan berkembang, napas kita akan panjang. Yang ketiga, power suara kita itu sendiri. Tinggi atau rendahnya power kita akan dibentuk setelah kita belajar dan latihan yang kuat gitu. Jadi belajar ilmu seni tilawah Al-Quran itu jangan nunggu suara bagus, jangan nunggu napas kita panjang dulu, jangan nunggu power kita tinggi dulu baru mau belajar. Justru di dalam ilmu seni tilawah Al-Quran
kita belajar 3 hal. Yang pertama, bagaimana cara memperindah suara, bagaimana cara memanjangkan suara, bagaimana cara memanjangkan napas, dan bagaimana cara menjaga power kita agar tinggi dan bisa mencapai tingkatan tertinggi dalam maqam ilmu seni tilawah Al-Quran. Mulai sekarang, bagi yang ingin belajar ilmu seni tilawah Al-Quran, 4 yang harus ditanamkan. Yang pertama, niat kita. Yang kedua, keinginan kita. Yang ketiga, usaha kita. Dan yang keempat adalah istiqomah kita dalam belajar ilmu seni tilawah Al-Quran. Di dalam ilmu seni tilawah Al-Quran ini terdapat 7 komposisi lagu yang harus kita pelajari dan kuasai. Komposisi yang pertama ada namanya Bayyati. Lagu Bayyati ini terdiri dari beberapa komponen yang akan kita pelajari. Yang pertama ada namanya nada qoror. Bayyati paling rendah, karena Bayyati ini adalah komposisi lagu yang pertama di dalam ilmu seni tilawah Al-Quran. Dan nada yang paling rendah dari lagu Bayyati ini adalah nada qoror. Yang kedua ada namanya Bayyati Nawa. Yang ketiga ada namanya Bayyati Syuri. Yang keempat ada namanya Bayyati Husaini. Yang kelima ada namanya Bayyati Jawab. Dan yang keenam ada namanya Bayyati Jawabul Jawab. Setelah lagu Bayyati, lagu yang kedua adalah lagu Sobah. Yang ketiga ada namanya lagu Hijaz. Yang keempat ada namanya lagu Nahawan. Yang kelima ada namanya lagu Ros. Yang keenam ada namanya lagu Sika. Dan yang ketujuh ada namanya lagu Jiharka. Ini adalah komposisi wajib di dalam seni tilawah Al-Quran. Baiklah adik-adik, kita akan mulai. Silahkan dibuka surah Al-Isra ayat pertama. Karena di surah Al-Isra ayat pertama ini dan ayat-ayat selanjutnya, di sini kita akan praktek dan belajar komposisi seni tilawah Al-Quran, lagu-lagu yang 7 itu. Sebelum kita mulai, sambil membuka Al-Qurannya, setiap kita akan memulai, hal yang harus kita lakukan adalah menarik napas, mengambil napas. Setiap kita akan mulai, misalnya di ta'awuznya, contoh, nah, ambil napas, tarik napas, jangan dikeluarkan, biarin aja. Tarik napas dan tahan. Contoh, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kayak gitu. Jadi setiap kita akan memulai bacaan, tarik napas dulu. Fungsinya apa? Yang pertama fungsinya untuk menyeimbangkan suara kita. Fungsi yang kedua adalah untuk memanjangkan napas dan suara kita. Dengan kita menarik napas, mengambil napas, maka insya Allah suara kita, napas kita nggak akan cepat habis gitu. Beda, coba dibuktikan. Memulai bacaan dengan tanpa mengambil atau menarik napas. Yang kedua, memulai bacaan dengan mengambil atau menarik napas. Kita mulai dari ta'awuz dulu. Baru ntar praktek bismillah dan selanjutnya lagu-lagu selanjutnya. Kita mulai dari ta'awuz. Disimak dan didengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Satu kali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Silakan dicoba. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Kita coba perkata. Asra bi'abdihi layla. Coba. Kita ulang satu kali lagi. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla. Bayati kedua, bayati nawa. Ini tingkatan nadanya sedang. Jadi lebih tinggi setingkat dari yang tadi. Asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram asra bi'abdihi masjidil haram. Perkata asra
masjidil haram masjidil haram asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Itu namanya nada nawa, bayati nawa. Selanjutnya ada namanya nada bayati syuri. Laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawla laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawla. Kita ulang. Laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawla. Kita berkata laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawla laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawla.
Selanjutnya Bayyati Husain. Ini agak lumayan tinggi lagi. Ini udah lumayan tinggi, lebih tinggi setingkat dari yang tadi. Jadi mulai dibuka suaranya. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ulang. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Satu kali lagi. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kita sedikit-sedikit. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kita ulang. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Itu namanya nada Husaini, lagu Bayyat. Kita lanjut lagi nada selanjutnya atau nada kelima, yakni nada Bayyati tingkatan jawab. Ini sudah mulai naik, jadi naik sekarang. Suara kalian harus naik sekarang. Dibuka suaranya, jangan dimanjakan. Kita berkata, basir.
Itu namanya bayati jawab. Kita lanjut nada terakhir dari lagu bayati, yakni nada jawabul jawab. Ini sudah tinggi deh. Jadi nggak ada kata suara rendah lagi, nggak ada suara rendah lagi. Sekarang kita harus menggunakan nada yang tinggi. Kita ulang lagi. Tarik napasnya lumayan. Tarik napasnya dalam-dalam. Kita ulang lagi. Lumayan tinggi ya. Karena kalau sudah lagu bayati tingkatan nada jawabul jawab, itu suara kita harus tinggi. Jangan dipakai nada rendah lagi. Atau jangan dipakai suara rendah lagi. Jadi itu tadi dari pertama. Bayati, lagu bayati ini terdiri dari 6 nada. Yang pertama ada namanya nada qoror, yang kedua ada namanya nada nawa, yang ketiga ada namanya nada syuri, yang keempat ada namanya husaini, yang kelima ada bayati jawab, dan yang keenam ada namanya nada bayati jawabul jawab. Jadi setiap tingkatan di dalam lagu bayati ini itu sudah ada tempatnya masing-masing. Yang pertama ada bayati koror, itu tempatnya paling bawah. Yang kedua tingkatan nawa itu di atasnya koror. Yang ketiga tingkatan syuri itu di atasnya nawa. Yang keempat tingkatan husaini itu di atas tingkatan nawa tadi, syuri tadi. Yang kelima tingkatan jawab di atas husaini. Yang keenam tingkatan jawabul jawab itu di atas bayati jawab. Jadi kalau sudah sampai nada
Fayati jawabul jawab, kalian harus bisa mengeluarkan suara kalian yang tinggi. Jangan pakai nada rendah lagi. Ini baru satu lagu, belum lagu-lagu yang lain ntar. Tapi insya Allah kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Kita sama-sama berdoa kepada Allah, semoga kita selalu dikuatkan hati kita dalam mempelajari ilmu Al-Quran, baik itu tahfizul Quran, tilawatil Quran, tafsirul Quran, dan ilmu Al-Quran yang lain. Dan semoga kalian tetap semangat, tetap istiqomah di dalam menggali ilmu Al-Quran, dan semoga kita semua menjadi generasi Qurani yang berasaskan buah bibir kita kalam-kalam Allah di dalam setiap hembusan napas kita. Dan semoga pertemuan ini diridhoi dan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.